Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya earphone nirkabel Anda bisa nyambung gitu aja ke ponsel? Atau kok bisa kita internetan di laptop tanpa ada satu kabel pun yang nancep? Nah, hari ini kita bakal bongkar semua keajaiban di balik koneksi-koneksi tak terlihat yang ada di sekitar kita. Coba deh bayangin pagi hari Anda. Mungkin Anda bangun karena alarm dari jam tangan pintar, terus dengerin musik pakai earphone nirkabel sambil sarapan. Sadar nggak sadar, dari awal hari aja kita udah dikelilingin sama dunia nirkabel. Entah itu pas kita lagi ganti channel TV pakai remote, atau waktu kita sambungin laptop ke internet buat kerja, semua ini bisa terjadi berkat koneksi-koneksi yang nggak kelihatan mata. Kita sering banget kan anggap remeh semua sinyal ini udah jadi bagian hidup sehari-hari. Tapi gimana sebenarnya cara kerjanya? Oke, yuk kita bedah teknologinya satu persatu. Gampangnya gini, nirkabel itu ya artinya tanpa kabel. Jadi daripada kita ngirim data lewat pipa fisik kayak kabel, datanya kita siarin aja lewat udara pakai gelombang elektromagnetik. Mirip banget kayak stasiun radio yang menyiarin musik ke seluruh kota. Nah, gambar ini nunjukin inti dari semuanya. Selalu ada yang namanya pemancar, bisa itu menara radio atau bahkan ponsel Anda, dan ada juga penerima, misalnya radio di mobil atau earphone Anda. Konsepnya emang sesimpel itu, tapi dampaknya, wah, luar biasa. Oke, yuk kita mulai dari skala yang paling kecil, paling dekat sama kita. Gelembung nirkabel yang ada di sekeliling Anda dan perangkat-perangkat pribadi Anda. Nah, ini yang namanya jaringan area pribadi nirkabel atau WPAN. Dan rajanya di area ini ya tentu aja Bluetooth. Jadi kekuatan supernya Bluetooth itu efisiensi energinya. Dia emang sengaja dirancang buat nyambungin perangkat-perangkat pribadi Anda, kayak jam tangan ke ponsel, tanpa bikin baterainya boros. Jangkauannya yang cuma sekitar 10 meter itu udah pas banget buat ngejaga semua gadget di sekitar kita tetap terhubung. Nah, lihat deh perbandingan ini. Ini bener-bener nunjukin lompatan teknologinya. Ingat kan, remote TV jadul yang pakai inframerah? Kita harus arahin lurus pas ke TV-nya. Kalau Bluetooth, seperti yang bisa Anda lihat di kanan, dia pakai gelombang radio yang bisa nembus tembok. Makanya, ponsel bisa tetap di kantong, tapi kita tetap bisa dengerin musik di headphone. Keren kan? Oke, sekarang kita zoom out dikit. Dari gelembung pribadi tadi, sekarang kita coba perluas buat nyambungin satu rumah atau satu kantor. Ini dia nih yang namanya jaringan area lokal nirkabel atau WLAN. Dan pahlawan super di dunia ini adalah sesuatu yang kita semua kenal dan ya, kadang kita benci juga sih kalau sinyalnya lagi jelek, Wi-Fi. Nah, ini dia bedanya. Yang paling penting buat kita ingat. Bluetooth tugasnya nyambungin perangkat satu sama lain. Contohnya headphone ke ponsel. Kalau Wi-Fi tugasnya nyambungin perangkat ke jaringan yang lebih gede, yaitu internet. Jadi kerjaan mereka tuh beda banget. Karena kerjaan Wi-Fi ini jauh lebih berat, ngirim dan nerima data segunung dari internet, dia butuh otot alias daya yang lebih besar. Makanya router kita kan harus nyolok terus ke listrik. Tapi sebagai gantinya, kita dapat kecepatan dan jangkauan yang kita butuhin buat streaming film, kerja, dan semua aktivitas online kita. Oke, sekarang kita zoom out lagi, lebih jauh lagi. Dari skala rumah, kita pindah ke skala yang bisa nyambungin seluruh kota, bahkan seluruh dunia. Di level ini, kita ketemu sama yang namanya WAN, yang bisa nyediain internet nirkabel buat satu kota misalnya. Terus ada lagi WWAN. Ini jaringan raksasa yang bisa ngehubungin kita antar benua dan samudra. WWAN ini adalah tulang punggung dari koneksi seluler kita. Jadi, tiap kali Anda pakai data 4G atau 5G di ponsel, nah itu Anda lagi pakai WWAN. Teknologi inilah bareng sama satelit yang bikin kita bisa video call atau buka peta di mana aja, mau itu di puncak gunung atau di tengah kota. Oke, jadi ada banyak banget sinyal yang berterbangan di sekitar kita. Terus, kapan kita pakai yang mana? Biar nggak bingung, kita fokus aja ke dua jagoan utama yang paling sering kita pakai, Bluetooth lawan Wi-Fi. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Coba lihat baris penggunaan utama. Wi-Fi buat internet, Bluetooth buat masangin perangkat. Terus lihat penggunaan daya. Wi-Fi itu boros daya, sementara Bluetooth super irit. Kelihatan kan, masing-masing emang dirancang buat tugas yang spesifik banget. Dan justru itu yang bikin keduanya sama-sama berguna.
Jadi, jangan pernah anggap mereka saingan ya. Anggap aja mereka itu satu tim. Bluetooth itu kayak pemain yang jago operan-operan pendek dan cepat, nyambungin headphone ke ponsel Anda. Nah, Wi-Fi itu strikernya, yang nendang bola jarak jauh, nyambungin ponsel Anda ke seluruh dunia lewat internet. Keduanya sama-sama penting, biar permainan konektivitas kita lancar. Nah, kita udah jalan-jalan dari gelembung pribadi di sekitar kita sampai ke jaringan global yang menyatukan dunia. Teknologi nirkabel ini benar-benar udah mengubah cara kita hidup. Yang bikin penasaran sekarang adalah, seiring teknologi ini makin cepat dan makin pinter, kira-kira koneksi tak terlihat apa lagi ya yang nunggu kita di masa depan? Hal baru apa lagi yang bakal mungkin terjadi?